Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Awit dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang KD 3.3. Nah, dalam KD 3.3 ini membahas tentang matriks. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang definisi matriks. Matriks adalah susunan barisan yang disusun dalam baris dan kolom yang dibatasi kurva. Seperti ini atau tanda kurung. Nah, contoh dari matriks ini contohnya ada matriks A yang terdiri dari komponennya sebagai berikut. Nah, dalam matriks terdiri dari baris dan juga kolom. Yang dinamakan baris itu adalah susunan angka yang horizontal ke samping. Ini dikatakan baris ke-1. Yang kedua ini adalah baris kedua, yang ketiga baris ketiga. Nah, selanjutnya dalam matriks ada yang dinamakan kolom. Kolom adalah susunan yang ke bawah atau vertikal. Ini dinamakan dengan kolom 1. Yang ini kolom 2 dan yang ini adalah kolom ketiga. Nah, misalkan ada suatu pernyataan A12. Nah, apa ini artinya? Ini artinya adalah matriks A. Satu ini apanya? 1 adalah barisnya, berarti baris ke-1. 2 ini adalah kolomnya, berarti kolom kedua. Nah, berapa sih matriks dari A21 atau matriks A baris pertama kolom kedua? Ini baris pertama berarti yang ini, baris pertama, kolom keduanya 1, 2. Berarti bertemunya di mana? Di sini ya. Ya, jadi matriks A12 itu adalah min 2. Coba kalau misalkan Ibu tanya A33, artinya apa? Matriks A baris ketiga, kolom ketiga, di mana itu? Berapa angkanya? Coba kita hitung, 1, 2, 3. Terus kolom ketiganya 1, 2, 3. Berarti di mana? Di sini pertemuannya. Jadi A33 adalah 3. Baiklah, untuk yang materi kedua itu tentang ordo matriks. Nah, ordo matriks itu gampangnya adalah perkalian antara baris dan kolom. Biar gampangnya, ordo itu adalah baskom atau baris dikali kolom. Contohnya itu ada matriks nih B. Misalkan ada matriks B isinya 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, berapa sih ordo dari B? Ordo dari B berapa sih? Nah, ordo tadi itu apa? Ordo adalah baris dikali kolom. Kita hitung barisnya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 2 dikali kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ordonya adalah 2 dikali 3. Contoh satu soal lagi. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordo dari C berapa ordo C? Ordo C. Hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali kolomnya berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, jadi ordo dari C adalah 3 kali 3. Baik, untuk pembahasan ketiga itu tentang transpos matriks. Transpos matriks itu adalah merubah baris menjadi kolom pada matriks. Nah, simbol dari transpos itu adalah A kecil di atas gini, A transpos atau B transpos atau C transpos gitu. Pokoknya diberi tanda T di bagian atasnya. Contohnya nih, ada matriks A, ordonya 2 kali 3. Misalkan 2, 3, 1, 1, 4, 5. Nah, jika ditanya A transpos berarti artinya barisnya berubah menjadi kolom. Tadinya ordonya 2 dikali 3, ketika kita transpos ordonya menjadi 3 dikali 2. Nah, tadi katanya transpos adalah merubah baris menjadi kolom. Nah, jadi baris 2, 3, 1 ini kita rubah menjadi kebentuk kolom. Jadi 2, 3, 1. Baris kedua 1, 4, 5 kita rubah menjadi kolom menjadi 1, 4, 5. Seperti ini. Jadi berubah ya. Contoh lain, misalkan ada matriks C itu adalah 3 dikali 2. Misalkan ada 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, C transpos berarti ordonya berubah jadi berapa? Ya benar, jadi 2 dikali 3. Nah, berarti baris 1, 2 berubah jadi kolom. Jadi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana kalau misalkan soalnya misalkan ada P. Matriks P adalah ordonya 2 dikali 2, 1, 0, 5, 7. Nah, ketika kita transposkan, P transpos ordonya jadi berapa? Sama, ordonya tetap jadi 2 dikali 2, namun komponennya berubah.
1 0 kita menjadi kolom 1 0 5 7 seperti itu. Bisa ya transpose matrik. Baiklah, untuk materi yang keempat itu tentang kesamaan dua matriks. Nah, syaratnya suatu matriks itu bisa diselesaikan dengan kesamaan. Itu ada dua syaratnya. Yang pertama itu misalkan ada satu matriks A dan matriks B. Nah, syaratnya itu adalah yang pertama ordonya harus sama. Ordo matriks A dan B harus sama. Harus sama. Yang kedua adalah elemen yang seletaknya sama. Elemen yang seletak sama. Contoh nih. Contoh, misalkan ada suatu matriks A itu adalah 1 min 3 A 7 6 C. Terus ada matriks B itu adalah misalkan D min 4 min 3 3 B plus 2 6 8. Nah, misalkan nih matriks A itu ordonya sudah sama ya. Ya, ordonya sudah sama. Berapa ordonya? Ordonya adalah 2 kali 3 dan 2 kali 3 ya. Nah, jika A sama dengan B, jadi kita tulis nih, A tadi berapa A-nya? A-nya 1 min 3 A 7 6 C sama dengan B. B-nya berapa? D min 4 min 3 3 B plus 2 6 8. Yang pertama ordonya sudah sama, terus elemen yang seletaknya sama. Contohnya ini 6 sudah sama dengan 6 ya. Artinya elemen yang seletak sama tuh gini. 1 ini pasangannya dengan yang depan, tengah dengan yang tengah, belakang dengan yang belakang. Kan intinya kita akan mencari selanjutnya di sini pertanyaannya kita akan mencari nilai dari A, B, C, D. A, B, C, D itu berapa sih? Nah, ini cara mencari A, B, C, D kita menggunakan konsep kata samaan. Nah, yang tadi kata Ibu, yang depan dengan yang depan. Berarti kan 1 sama dengan D min 4. Artinya kalau misalkan untuk mencari D berarti 1 min 4 pindah ruas plus 4 sama dengan D. Jadi D sama dengan 5. Udah ketemu D-nya. Selanjutnya A-nya berapa? A-nya ternyata 3 kan. Sini. A-nya sama dengan 3. Terus kita mau cari apa? C-nya berapa? Oh, C-nya ternyata 8. C-nya 8. Nah, yang harus kita cari adalah B-nya. B di mana sih? Nih, ternyata B yang ini. B pasangannya dengan 7. Jadi B plus 2 sama dengan 7. B sama dengan 7 dikurang 2. B sama dengan 5. Seperti itu.